Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang contoh kasus menentukan VLSM, Variable Length Subnet Mask. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas sebuah contoh kasus untuk menentukan VLSM. Nah, misal di sini pada suatu perusahaan diketahui major network jaringan atau jaringan utamanya yaitu IP-nya 10.10.10.0/24. Lalu pada perusahaan tersebut terdapat 4 jaringan yang berbeda dengan kebutuhan IP yang digunakan. Untuk jaringan A itu sebanyak 2 host, jaringan B 30 host, jaringan C 7 host, dan jaringan D 14 host. Nah, perusahaan tersebut ingin supaya setiap jaringan tersebut bisa saling terkoneksi. Baiklah, mari kita mulai saja bagaimana cara perhitungannya untuk menentukan prefixnya. Yang pertama, kita urutkan kebutuhan host dari yang terbesar hingga ke yang terkecil. Maka yang pertama akan kita coba hitung yaitu di network B terlebih dahulu, karena untuk network B ini yang terbesar sebanyak 30 host. Lalu kemudian yang berikutnya kita ke network D yang kedua sebanyak 14 host. Lalu kemudian yang ketiga network C sebanyak 7 host. Lalu kemudian yang terakhir network A sebanyak 2 host. Nah, mari kita mulai dari yang terbesar dan tentukan berapa prefix yang digunakan untuk kebutuhan host tersebut. Untuk network B sebanyak 30 host, maka prefixnya yaitu /27, sehingga 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Pangkat 5 sama dengan 32 untuk total IP-nya, sehingga untuk networknya dimulai dari angka 0. Karena dimulai dari angka 0, maka 0 dihitung ditambah 32 menjadi 31. Maka untuk networknya dimulai dari 0 dan broadcastnya yaitu 31. Sehingga untuk IP rank atau IP pool atau IP yang bisa digunakannya yaitu dimulai dari angka 1 sampai dengan angka 30. Lalu kemudian yang berikutnya yang kedua yaitu network D sebanyak 14 host menggunakan prefix /28, sehingga 32 dikurangi 28 sama dengan 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16 untuk total IP-nya. 31 tambah 16 maka hasilnya 47. Jadi networknya 32, broadcastnya 47, sehingga untuk IP rank atau IP pool atau IP yang bisa digunakannya yaitu dimulai dari 33 sampai dengan 46. Kemudian yang berikutnya yaitu network C sebanyak 7 host. Ini menggunakan prefix /28, sehingga 32 dikurangi 28 sama dengan 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16 untuk total IP-nya, sehingga hasilnya 47 ditambah total IP 16 maka 63, sehingga networknya yaitu 48. Kemudian untuk broadcastnya yaitu 63. Sehingga untuk IP rank, IP pool atau IP yang bisa digunakannya yaitu dimulai dari 49 sampai dengan 62. Kemudian yang berikutnya network yang terakhir yaitu network A, jumlah hostnya sebanyak 2, maka menggunakan prefix /30, sehingga 32 dikurangi 30 sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4 untuk total IP-nya, sehingga 63 ditambah 4 sama dengan 67, maka networknya 64. Kemudian untuk broadcastnya yaitu 67, sehingga untuk IP rank, IP pool atau IP yang bisa digunakannya yaitu 65 sampai dengan 66. Nah, jadi itulah
cara untuk menentukan atau perhitungan untuk menentukan prefix yang bisa digunakan dan IP berapa saja yang bisa digunakan untuk keempat jaringan ini. Nah, selanjutnya mari kita coba praktekkan dengan menggunakan aplikasi PNetLab. Selanjutnya, terlebih dahulu marilah kita merancang atau membuat topologi jaringan VLSM-nya. Mari kita buka aplikasi PNetLab-nya. Kita buat lembar baru, namanya VLSM plus VLAN. Nah, inilah hasil perancangan untuk topologinya. Kita namakan saja perusahaan ini, namanya yaitu Toko Makmur. Nah, Toko Makmur ini terhubung ke internet melalui interface header 1 yang ada pada router. Router di sini menggunakan router Mikrotik. Lalu kemudian pada header 2 terhubung ke switch utama, yang nantinya switch utama ini akan dibuatkan beberapa VLAN yang akan mendukung keempat jaringan dari Toko Makmur ini. Misalnya untuk yang VLAN 10 jumlah hostnya sebanyak 2 untuk jaringan A dengan IP poolnya yaitu 10.10.10.65 sampai dengan 10.10.10.66 menggunakan prefix 30. Lalu kemudian untuk VLAN 20 ini sebanyak 30 host akan digunakan oleh jaringan B dengan IP pool 10.10.10.1 sampai dengan 10.30 menggunakan prefix 27. Lalu kemudian untuk VLAN 30 akan digunakan oleh jaringan C dengan IP pool 10.10.10.49 sampai dengan 10.62 menggunakan prefix 28. Lalu kemudian VLAN 40 akan digunakan oleh jaringan D dengan IP pool 10.10.10.33 sampai dengan 10.46 menggunakan prefix 28. Nah, rancangan topologi ini dibuat berdasarkan studi kasus yang sebelumnya sudah kita rencanakan. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi supaya semua jaringan yang ada di sini bisa saling berkomunikasi. Jaringan A bisa berkomunikasi dengan B, dengan D, ataupun dengan C. Selanjutnya kita akan mulai konfigurasi. Terlebih dahulu kita akan mengkonfigurasi untuk switch utama. Di sini kita menggunakan switch dari Cisco. Ya, kita aktifkan enable ConFT. Kita akan membuat beberapa VLAN 10, berikan nama jaringan A, kemudian VLAN 20, berikan nama jaringan B, kemudian VLAN 30, berikan nama jaringan C, kemudian terakhir VLAN 40, berikan nama jaringan D. Kita cek VLAN-nya. Ya, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40 sudah ada ya. Selanjutnya kita akan mengelompokkan interface atau port mana yang ada pada switch yang akan masuk ke VLAN 10, 20, 30 atau 40. Kita ketikkan untuk ETH01 ini masuk ke jaringan A atau VLAN 10. Instruksinya ETH01 masuk ke VLAN 10,
kemudian ETH02 masuk ke VLAN 20. Exit. Kemudian ETH03 masuk ke VLAN 30. Kemudian terakhir ETH10 masuk ke VLAN 40. Kita coba cek. Ya, bisa kita lihat untuk jaringan A terdapat interface atau ETH01, jaringan B VLAN 20 ETH02, jaringan C VLAN 30 ETH03, kemudian jaringan D VLAN 40 menggunakan atau terhubung ke ETH10. Kemudian selanjutnya kita akan mengkonfigurasi atau memasukkan ETH00 ini menjadi trunk modenya, karena ini nanti akan menyalurkan IP secara otomatis dari router menggunakan VLAN. Kita ketikkan instruksinya ETH00 ini. Kemudian ketikkan enter. Exit. Kemudian kita cek trunknya. Do show interface trunk. Ya, trunkingnya sudah aktif melalui interface atau Ethernet 00. Untuk konfigurasi switch selesai. Jangan lupa apabila sudah selesai di save supaya datanya tidak hilang atau konfigurasinya tidak hilang apabila switchnya dimatikan. Ketikkan instruksinya write kemudian enter. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router dari toko makmur ini. Router ini menggunakan router dari Mikrotik. Kita remote router ini menggunakan Winbox. Silakan dibuka Winbox-nya. Lalu kemudian kita masuk ke alamat routernya, klik MAC address-nya, lalu kemudian masukkan username password-nya, lalu klik connect. Nah, ini tampilan Winbox-nya seperti ini. Alangkah baiknya untuk routernya kita berikan nama terlebih dahulu untuk memudahkan mengidentifikasi. Misalnya Mikrotik Toko Makmur. Kemudian kita ke tab interface untuk menyiapkan beberapa VLAN atau menambahkan beberapa VLAN pada header 2 ini. Nah, di sini kenapa kita membuat VLAN? Karena header 1 akan digunakan menuju ke internet, sedangkan untuk header 2 di sini akan digunakan menjadi trunk atau trunking. Nah, di sini alasannya kenapa menggunakan VLAN, karena hanya tersedia 2 interface saja. Header 1 yang menuju ke internet, kemudian dibutuhkan lagi 4 interface atau 4 jaringan, sedangkan pada router ini hanya tersedia 2 interface saja, sehingga di header 2 ini nanti akan ditambahkan lagi interface secara virtual, yaitu menggunakan VLAN. Tadi di switch sudah disiapkan VLAN 10 sampai VLAN 40, maka di sini pun di router kita akan membuat juga VLAN 10 sampai VLAN 40 yang fungsinya adalah nantinya untuk memberikan IP DHCP ke masing-masing jaringan melalui VLAN ini di header 2. Kita mulai saja. VLAN 10, ID-nya 10 melalui header
2 yang ini. Kemudian apply. Oke, buat lagi VLAN 20, ID-nya 20, header 2. Kemudian VLAN 30 melalui header 2. Kemudian VLAN 40, VLAN ID-nya 40, header 2. Kita cek di interface. Nah, sekarang di header 2 memiliki beberapa interface atau port virtual 1, 2, 3, 4. Jadi semua totalnya ada 5 interface, padahal sebelumnya hanya terdapat 2 interface saja. Lalu kemudian kita akan memberikan IP address ke tiap-tiap VLAN ini. Klik IP, kemudian klik address. Nah, bisa kita lihat di sini IP address sudah ada nih secara otomatis dari header 1 yang menuju ke ISP. Nah, yang ini akan muncul otomatis di IP address yang ini. Kemudian kita akan membuat IP address untuk VLAN 10, 20, 30, dan 40. Kita buat untuk VLAN 10 terlebih dahulu. IP-nya sesuai dengan yang ada di topologi 10.65 sampai ke 10.66. 10.65 menggunakan prefix 30 untuk VLAN 10. VLAN 10. Kemudian buat lagi IP berikutnya untuk IP VLAN 20 yang ini 10.1/27 VLAN 20. Play, klik OK. Kita buat lagi untuk VLAN 30, IP-nya 10.9, prefix-nya 28. Prefix-nya 28, VLAN 30. Kemudian IP address untuk VLAN 40, IP-nya 10.33/28. VLAN 40. Nah, selanjutnya kita akan membuat IP DHCP server supaya nanti IP-IP-nya bisa terdistribusi ke klien-klien yang ada pada tiap jaringan. Klik IP, kemudian DHCP server, DHCP setup, VLAN 10 terlebih dahulu, next sampai finish. Kemudian VLAN 20, next sampai finish. Kemudian VLAN 30, next sampai finish. Kemudian VLAN 40, next sampai finish. Nah, berikutnya kita akan menyebarkan internet supaya nanti klien-klien di tiap jaringan bisa terkoneksi ke jaringan internet. IP, firewall, NAT, tabNAT, tambah C-nya SRC-NAT, kemudian internetnya, sumber internetnya jadi dari header berapa, dari sini dari header 1. Pilih out interface-nya header 1, action-nya masquerade. Pilih OK. Nah, untuk konfigurasi router selesai. Selanjutnya kita akan mengecek di beberapa klien pada tiap jaringan. Kita mulai dari VLAN 10. CMD. Kita disablekan terlebih dahulu, lalu kemudian kita enablekan kembali. Nah, sekarang sudah connect, kita lihat
sudah mendapatkan IP. Ya, 10 10 66. Ini untuk yang jaringan A. Kita lihat di sini. Ya, betul ya. IP poolnya 65 sampai 66. PC ini mendapatkan IP 66, 10.66. Kemudian kita cek apakah connect ke internet. Ya, connect ya. Berikutnya kita ke VLAN 20. Kita cek. Kita ke My Network Place. Kemudian kita disablekan. Dan kita enablekan. Ya, sudah connect. Kita cek IP-nya. Ya, di sini sudah mendapatkan IP 10.29. Kita lihat di sini. Ya, di sini IP poolnya 1 sampai dengan 30. Berarti betul ya sudah mendapatkan IP 29. Kemudian kita cek apakah sudah mendapatkan internet. Ya, bisa. Kemudian kita coba ping ke VLAN 10. Ya, connect ya. Selanjutnya kita ke VLAN 30. Kita ke My Network Place. Kemudian kita cek apakah sudah mendapatkan IP. Ya, di sini sudah mendapatkan IP 10.62. Kita cek IP poolnya, ya betul 49 sampai 62. Kemudian kita cek internetnya, apakah sudah mendapatkan internet. Iya, ada. Kemudian kita coba ping ke PC VLAN 20 misalnya. Ya, bisa ya internet connect ke PC VLAN 20 juga bisa. Terakhir kita ke VLAN 40. Kita cek apakah sudah mendapatkan IP address. Udah connect, kita cek di status. Ya, sudah mendapatkan IP address 10.46. Kita cek IP poolnya, ya betul dari 33 sampai ke 46. Kemudian kita coba cek ke internet, ping 888 ke Google, ya bisa. Kemudian kita coba ping ke alamatnya VLAN 30.62. Oke, connect ke VLAN 20 10.10.29. Ya, terakhir ke VLAN 10, IP-nya 10.10.66. Ya, berhasil ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk konfigurasi VLSM dengan menggunakan VLAN. Semuanya jaringan A, jaringan B, jaringan C, jaringan D sudah bisa saling berkomunikasi dan bisa terhubung juga ke internet. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.